Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hera Sahriawati dari SMK Negeri 1 Arosbaya pada mata pelajaran Proyek IPAS kelas 10 SMK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur, senyawa, dan campuran merupakan bagian dari materi, di mana materi sendiri terbagi atas satunggal dan campuran. Satunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Kali ini kita akan menjelaskan tentang unsur. Apa unsur itu? Unsur merupakan partikel penyusun suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contohnya nitrogen, oksigen, sulfur, dan aluminium. Itu merupakan bagian daripada unsur. Unsur memiliki suatu lambang agar kita lebih mudah untuk mengenalnya. Bagaimana cara pemberian lambang pada unsur? Di sini ada cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Yang pertama, aturannya adalah setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya karbon, di mana nama latinnya adalah carbon, dilambangkan dengan C. Dan kalsium yang nama latinnya calcium, jadi C juga di awalnya, sehingga kalsium dilambangkan dengan Ca. C-nya huruf kapital dan A-nya adalah huruf kecil. Jadi, sekarang bisa melihat contoh lainnya pada lambang-lambang dari unsur. Contohnya yaitu aluminium. Mempunyai nama latin aluminium. Lambangnya Al. A-nya besar, L-nya kecil. Kemudian emas. Emas nama latinnya adalah aurum. Lambangnya AU. A-nya besar, U-nya kecil. Kemudian argentum. Argentum itu adalah perak. Dilambangkan dengan AG. A-nya besar, G-nya kecil. Kemudian kalsium. Dengan nama latin calcium. Dilambangkan dengan C besar dan A kecil. Tembaga juga demikian. Nama latinnya adalah cuprum. Dilambangkan dengan Cu. C-nya besar, U-nya kecil. Demikian juga dengan besi. Besi nama latinnya adalah ferrum, sehingga dilambangkan dengan Fe. F-nya besar, E-nya kecil. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu adalah unsur-unsur yang berupa logam yang ada di alam dalam bentuk logam. Ada juga unsur yang non-logam yang banyak kita kenal, yaitu oksigen dilambangkan dengan O, hidrogen dengan H, karbon dengan C, sulfur dengan S, dan fosfor dengan nama latin fosforus itu dilambangkan dengan P. Nah, banyak lagi unsur-unsur yang lainnya yang bisa nanti dilihat pada tabel sistem periodik. Selanjutnya adalah senyawa. Apa senyawa itu? Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Senyawa merupakan satunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Apakah contoh senyawa itu? Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusulnya, misalkan seperti air yang dilambangkan dengan H2O. Jadi, air atau H2O sendiri tersusun dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen atau H dan oksigen yang dilambangkan dengan O. Kemudian contoh senyawa berikutnya adalah garam dapur. Kalian kenal garam dapur kan? Garam dapur dikenal dengan nama NaCl atau natrium klorida.
Nah, apa unsur penyusun dari dalam dapur? Unsur penyusunnya adalah natrium, atom Na atau unsur Na, dan klorida atau Cl. Jadi itu adalah contoh dari senyawa. Selanjutnya adalah tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya. Campuran dibagi dua yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen biasa disebut dengan larutan. Larutan tersusun dari pelarut, yaitu solvent, dan zat terlarut atau solut. Contohnya adalah jika kita melarutkan gula ke dalam air, maka akan disebut dengan larutan gula, di mana gula sudah tidak tampak lagi pada larutan gula karena gula sudah larut di dalam air. Sama juga halnya dengan garam. Jika kita melarutkan garam dalam air, maka kita telah membuat larutan garam, di mana garamnya larut dan tidak nampak lagi berupa garam. Beda halnya dengan campuran yang heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat tercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Misalkan kita membuat kopi atau minuman kopi, di mana kita mencampurkan air hangat dengan kopi. Nah, di sini unsur penyusunnya masih terlihat. Jadi, kopinya masih terlihat jelas. Kemudian, ada es campur. Nah, es campur masih kelihatan jelas mana buahnya, di mana masing-masing yang dicampurkan itu terlihat dengan jelas. Ini adalah disebut dengan campuran heterogen. Selanjutnya, apakah perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran? Jadi perbedaannya adalah kalau unsur itu merupakan zat tunggal, senyawa pun zat tunggal, campuran ya campuran yang bercampur-campur gitu. Kemudian unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, campuran dapat diuraikan. Unsur terdiri dari satu jenis atom. Kalau senyawa tersusun dari dua jenis atom atau lebih. Kalau campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul yang atau lebih. Sedangkan senyawa itu perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Kalau campuran, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Demikianlah perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran. Semoga kalian bisa memahami dengan video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar untuk siswa-siswaku.